Ayolah bab yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan sedikit taklim kita dalam kitab Ayyuhal Walatul Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullah taala, nafallahu bi ulum fidarin amin, la anfal wal i'rad an alaiqid dunya. Naam, terakhir kita telah mendengar nasihat beliau, 4 hal yang harus kita kerjakan, sampai ke yang ketiga, yaitu kalau kamu belajar atau murojaah, hendaknya mencari ilmu yang membenarkan hatimu, mensucikan jiwamu, sebagaimana kalau kamu mengetahui bahwa umurmu kurang lebih sisa seminggu lagi, maka jangan kamu sibukkan dengan ilmu fikih, ilmu khilaf, ilmu usul, ilmu kalam dan semisalnya. Apa maksudnya? Yaitu untuk because ditabahur, untuk memperbanyak ilmu perbendaharaan. Artinya kalau sudah di usia di atas 30-40 tahun ke atas, persiapan untuk meninggal, maka yang mesti kita pelajari yang wajib-wajibnya, jangan sudah kita jelaskan minggu lalu, seperti kewajiban kita dalam sholat, apa saja hubungannya dan lain sebagainya. Kemudian kewajiban kita berzakat, haji, umrah dan sebagainya. Walhasil apa yang sekiranya kita kerjakan sehari-hari dalam ibadah. Tapi kalau masih muda kayak Nabil, Rama dan kawan-kawan, ya belajar, jangan sampai ada selesainya. Terus semuanya dipelajari, mau usul fikihnya, mau nahu sorofnya dan lain sebagainya, dipelajari semua. Kalau masih ada sekiranya waktu panjang, walaupun umur tidak berbau. Tapi rata-rata yang meninggal itu yang sudah habis umurnya. Mau bilang muda ya banyak yang tua, mau bilang yang tua lebih banyak yang muda juga. Tapi seenggaknya yang muda ini masih lebih panjang. Artinya yang muda ini waktunya dia benar-benar untuk menanam, belajar. Di saat dia sudah tidak mampu lagi fisiknya untuk bepergian jauh, untuk hadir majlis ke majlis, maka dia disibukkan dengan amal, kata maksudnya. Nah, kemudian dan hendaknya kamu menyibukkan dengan memperhatikan hati kamu dan mengenali diri kamu, seperti pengenalan diri yang sudah saya katakan minggu kemarin. Yang dimaksud itu bahwasanya mengenali diri kamu itu hamba, kamu bukan Tuhan. Orang ini pengenalan diri bukan hanya sekedar dari tanah kembali ke tanah, ini ada unsur api, unsur air, ada unsur logam, ada anasir-anasir. Bagi yang belum pernah baca kitab-kitab ma'rifat di kampung, ya begitu mereka sebutnya. Akhirnya menyibukkan dirinya dengan unsur-unsur, tapi akhirnya baru dia bilang keluar, kami kada kenal lawan diri kami. Kenapa? Iya, unsurnya apa ente? Dia bilang cakra angin kayak Naruto. Nah, bukan begitu maksudnya. Maksudnya apa? Benar-benar mengenal kamu ini hamba. Kamu datang dari cairan yang seumpama cairan tadi kamu perlihatkan kepada orang, banyak orang yang jijik. Yang seumpama kamu perlihatkan cairan tadi di khalayak rame, orang bakal menghardik kamu, dasar kurang ajar. Berarti kamu itu dari satu hal yang hina, dari ketiadaan kamu diadakan sama Allah, di tujuannya untuk menghamba kepada Allah. Maka jadilah kamu seorang hamba. Jangan belajar untuk menjadi seorang Tuhan. Kalah besar kalau dia belajar pengen jadi Tuhan. Kamu hidup di dalam buminya Allah, dalam kenikmatannya Allah, dengan semua fasilitas yang Allah berikan. Jadilah kamu hambanya. Itu namanya pengenalan diri. Kita lanjutkan lagi, wali'rad an alaiqid dunya, dan hendaknya juga dia berpaling dari ketergantungannya dengan dunia. Ini lanjutan. Loh, maksudnya gimana? Nggak boleh kerja lagi? Bukan tidak boleh kerja, tapi buang jauh-jauh ada rasa kebutuhan dengan dunia. Kerja silahkan. Bagaimana kamu kerja sebagai seorang karyawan, maka kamu tidak bisa menentukan hasil gajimu. Ada yang bisa menentukan. Oh, saya kerja, seumpama misal nih, saya security, pengen kerja. Saya datang ke Adit, anak pengen jadi security di rumah ente. Boleh beb, gaji anak 50 juta sebulannya. Ada yang begitu? Ada yang begitu? Nggak ada. Atau Dit, anak nih pengen jadi OB Dit, di mana? Di kantor ente misalnya. Misalnya nih Adit jadi bos, anak jadi karyawannya. Boleh beb, enggak apa-apa kami, enggak apa-apa anak jadi OB Dit, mumpung baru masih kan. Tapi anak minta gaji 150 juta. Ada yang begitu? Nggak ada.
Lo berarti apa? Kamu kerja, biarkan bos kamu yang ngatur gaji kamu. Kamu kerja sesuai profesionalisme, kamu kerja yang benar, yang baik, tidak menipu bos, tidak bohongnya, tidak sih gaji kamu. Nah sama Allah pun demikian. Bukan berarti Allah melarang kita untuk kerja dunia, kerja silahkan kata Allah. Tapi jangan kamu yang tentukan hasil. Oh saya sudah kerja keras, ngangkat ini semua keringat dari gemuk kayak Adi, toto kurus kayak siapa? Kayak Habib Agil. Jauh banget kan, kerjanya keras banget. Berapa gaji sebulan? Cuma 1,5 juta. Loh, oh kerjanya sudah keras dari gemuk sempat dari Adi sampai jadi kurus kayak Habib Agil. Kok bisa gaji cuma sekian? Lah jangan kamu yang tentukan. Berarti kerja kamu dinilai bos kamu segitu. Sama Allah pun demikian. Kamu disuruh Allah kerja sebagai bentuk ikhtiar. Rezeki itu pasti Allah yang kasih. Tanpa kerja pun, sumpama ada yang nggak kerja nih, sumpama ada yang tidak kerja, tetap dia gemuk. Ya Adit lagi. Mana Adit kerja? Ada yang lihat Adit jam 8 pagi pakai celana panjang, pakai dasi, kupu-kupu? Enggak. Habis subuh waktunya Adit bismillahirrahmanirrahim bismikamut. Ya kadang-kadang ke pasar dulu Adit ya. Sebentar. Kecuali pas lagi di Samarinda ngampus. Tetap aja badannya enggak kurus. Artinya semua rezeki sudah ditakar. Maka saat kamu berikhtiar, serahkan hasilnya sama Allah. Jadi yang dimaksud oleh i'rad an alaikid dunya, menjauhi, berpaling dari hubungan ketergantungan dengan dunia. Jangan kamu yang kejar, jangan kamu yang tentukan. Jadikan dunia ini wasilah untuk kamu sampai ke dalam ridhonya Allah, sampai kepada ridhonya Allah. Jadikan dunia, harta yang kita miliki, jabatan yang saat ini jadi amanah bagi kita. Apapun itu yang urusan perkara-perkara dunia, jadikan itu semua jembatan untuk kita dapat ridhonya Allah. Wa tuzakki nafsaka min akhlaqid dzamimah, dan mensucikan jiwamu dari akhlak-akhlak yang tercela, dari perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji, menuju keluhuran yang abadi. Jadi jangan sampai sudah tahu nggak punya akhlak diteruskan. Ini namanya orang jahil murakkab, bodohnya double kuadrat. Sudah tahu dianya salah, dibenerin nggak mau, malah terus-terusan. Ini yang berbahaya. Sama saja kita nantang sama Allah. Makanya rata-rata yang masuk ke dalam neraka itu orang-orang yang jahil, orang yang bodoh dalam urusan agamanya terutama. Dia pintar urusan dunia, dia pintar urusan nipu orang semua. Untuk urusan akhirat dia bodoh sama sekali. Dia nggak tahu cara cari jalan keselamatan. Nah, ini mesti dihindari juga kata beliau. Maka sucikan jiwa kamu dari akhlak-akhlak yang tidak terpuji. Bahkan Nabi Muhammad SAW sendiri senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala minta disucikan jiwa. Sampai diriwayatkan kalau Nabi SAW baca ayat Salam Muhammad Salam Muhammad sebelumnya Wasawaha Alhamah fujurah wa taqwaha, sebelumnya apa? Sebelumnya apa? Qad aflaha man zakkaha wa khaba man dasaha. Tidak, sebelumnya. Ayo, lupa anak Salam Muhammad gak gratis. Salam Muhammad. Wa nafsi wa ma sawaha alhamha fujuraha wa taqwaha. Ini lihat Adit langsung ingat, Masya Allah, orang baik Adit ini. Nabi SAW kalau sudah baca ayat itu, wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, beliau biasa berdoa, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Nabi sering doa begitu. Itu Nabi masih minta dibersihkan jiwanya, padahal Nabi itu nggak ada kotoran, Kata Habib Ali Muhammad Al-Habsyi dalam Mu'jamud Durar, beliau mengatakan saat mau mi'rajnya Nabi SAW, hatinya dibelek, dadanya Nabi dibelah, kemudian hatinya itu bukan dibersihkan, walakin zaduhu tuhran ala tuhri, ditambah kesucian demi kesucian. Jadi sudah bersih, makin bersih lagi gitu. Itu Nabi Muhammad SAW. Tapi ini menunjukkan bahwasanya kita sebagai manusia umum itu sangat mudah tercemar hatinya. Kalau nggak percaya, paling susah itu ngebersihin hati, paling gampang ngotorin hati.
serius. Seumpama Ustadz Mundir buka gamis kancingnya 3 biji aja, semuanya langsung kotor hatinya. Ada apa nih Ustadz nih? Padahal datanya ada kecoa masuk, Ustadz mau mengeluarkan. Kan begitu. Sangat gampang sekali kan ngotorin hati. Makanya hati-hati benar-benar sama hati ini. Jangan sampai kita nganggap remeh. Allah, urusan hati apa sih gitu. Wah, naudzubillah. Kalau enggak mungkin Allah itu bilang apa? Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim, hati yang selamat. Jadi benar-benar dijaga, benar-benar diperhatikan. Nafaitami wa tashtagil bi mahabbatillah, dan hendaknya kamu menyibukkan diri dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi ada resep dari Nabi SAW, ada 3 perkara kata Ustaz Mundir, Masya Allah. Malam ini kita namanya nyambung semua. Apa yang pertama tadi? Jaga sholat. Yang kedua, bakti sama orang tua. Yang ketiga, jihad fisabilillah. Dicatat. Catat, diingat-ingat jangan. Ini 3 hal bisa menyebabkan datangnya cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Naam, kata beliau di sini, wal mahabbah wa in kanat min atiyati rabb lakin husulah min jihatil abd. Walaupun cinta kepada Allah itu datangnya dari Allah, artinya Allah yang ngasih, tapi untuk mendapatkannya itu dituntut min jihatil abd. Cara mendapatkan itu dituntut dari seorang hamba tadi. Dengan cara apa? Bitarki mulahadati ghairillah, dengan cara meninggalkan segala macam perhatian dari selain Allah. Jadi tidak mencari perhatian kecuali perhatiannya Allah, tidak mencari ridho kecuali ridhonya Allah, tidak mencari kesenangan kecuali apa-apa yang menyenangkan Allah. Itu yang harus diperhatikan kita. Datangnya memang dari Allah, Allah yang kasih, jebret dikasih sama Allah. Tiba-tiba hamba tersebut mulai terbesit apa itu? Cinta kepada Allah. Tapi itu semua dilihat dari si hamba. Ada nggak dia fokus keinginan untuk lebih dekat sama Allah, atau selama ini justru dia nganggap Allah itu maaf hanya membantu bagi dirinya. Di saat dia butuh dia datang minta sama Allah. Benar, walaupun cara dia itu sudah benar mintanya sama Allah. Tapi di saat dia senang dia lupa. Seakan-akan dia nggak pernah ada kesusahan. Jadi dia datang sama Allah pada butuhnya saja. Ya seperti kita pada umumnya. Nah, sehingga dari situ kata beliau, dimulai dari sekarang kamu dari seorang hamba tinggalkan semua perhatian selain perhatiannya Allah. Jadi yang dicari itu kapernya boleh hanya kepada Allah. Kemudian cari mukanya boleh hanya kepada Allah. Riyanya boleh cuma untuk nunjukin kepada Allah, bukan kepada makhluk yang lain. Biar Allah tuh senang sama kita. Tadi kata Ustaz Mundir kan, kalau Allah sudah senang, dijaga mata kita, pendengaran kita, tangan kita, kaki kita, hati kita, semuanya dijaga sama Allah. Tapi itu harus dimulai dari kita. Tinggalkan semua perhatian dari selain Allah. Bi'ayyakhluwal qalbu an kulli syai'in ghairahu ta'ala. Hendaknya hati itu kosong dari segala macam apapun kecuali Allah. Hati tadi tidak ada urusan sama dunia. Dia kerja tapi hatinya tetap sama Allah. Dia sibuk di jalanan, mungkin dia kerjanya di jalan, di lapangan, tapi hatinya tetap sama Allah. Dia sibuk sebagai seorang santri seumpama atau mahasiswa atau pelajar, tapi hatinya dia tetap sama Allah. Paham ya? Jadi jangan sampai hatinya lepas dari Allah. Idza tufakkir ismahu fil qalbi wa tasakha dzalika wa dama yahsul ladzatan. Anqati'u jami'al ladzat indaha wa la yata'allaqul qalbu bil ghairi wa in tukallifa yakhtaru ghairu la yumkinu dzalik. Dan jika kamu terus tufakir ismahu, kamu terus bertafakur tentang Allah, bagaimana Allah ciptakan ini semua. Kemudian dalam hati kamu itu mulai melihat keagungan-keagungannya Allah. Masya Allah, luar biasa. Dalam diri kita aja ambil kaca cermin. Alhamdulillah hidung itu Allah kasih lubangnya ke bawah. Coba kalau Allah balik. Alhamdulillah Allah masih kasih kesempatan kita bisa hadir sama-sama. Alhamdulillah masih bisa zikir. Alhamdulillah sebanyak-banyaknya dosa saya, Allah masih kasih rasa penyesalan.
Itu tanda ada iman. Alhamdulillah. Maka diperbaiki. Kalau sudah sering begitu, watasakha dzalika, makin mantap, makin paten dalam hati. Wadama, terus menerus, perasaan tadi terus menerus, makin paten, akhirnya tertancap, ya sulat. Hati kamu akan mendapati satu kelezatan yang menghilangkan semua kelezatan. Apa kelezatannya? Kelezatan bersama Allah. Ini yang kalau kata orang-orang ahli ma'rifat itu ma'iyah, kebersamaan bersama Allah. Walaupun dia lagi rame, tidak merubah hatinya sama Allah. Walaupun dia lagi sendirian pun sudah tidak berubah. Bagaimana Imam Ali bin Abi Thalib, beliau pernah mengatakan, "Kushifal ghita mazdat yaqin." Seandainya kata dibuka langit ini, hijab ini, terlihat bagaimana malaikat bertasbih, bagaimana para penduduk langit semua berzikir menyembah Allah Subhanahu wa taala, tidak bertambah keyakinan kita. Loh, kenapa? Sudah mentok. Udah mentok isinya. Udah nggak ada lagi yang diisi selain Allah. Jadi satu kelezatan dihilangkan semuanya. Makanya kalau kita lihat kehidupan para sahabat itu, ada di antara mereka yang kalau sudah ketimpa musibah seperti kena panah, kena ini macam-macam, cuma sholat. Kalau dipikir-pikir emang bisa, karena hatinya sudah tertancap satu kelezatan tadi. Allah. Dan itu dicontohkan sama yang mulia guru kita Habib Mundir bin Fuad Al-Musawwar. Bagaimana beliau berjuang untuk majlis Rasulullah, bukan untuk majlisnya, untuk Rasulullahnya. Beliau berjuang bagaimana setelah matinya, dengan keadaan sakit asmanya, sesak nafas, kemudian ada penyakit di kepala dan lain-lainnya, sampai datang ke majlis itu dengan ranjang rumah sakit, bukan kursi roda lagi, semua dibawa, tapi semua itu hilang rasa sakitnya di saat nyebut nama Allah. Sudah beliau kasih. Dan banyak sekali guru-guru kita yang demikian. Itu semua bukan satu keanehan. Mungkin sebagian orang bilang zaman sekarang itu khurafat. Tapi buat beliau-beliau yang memang demikian, ini sudah diajarkan dari zaman Nabi Muhammad. Maka para sahabat itu bisa bukan kebal, mereka tidak merasakan rasa sakit karena mereka sudah sibuk sama Allah. Kalau sahabat saja dan ke bawahnya, semisalnya mereka yang diciptakan Allah sama seperti kita sebagai manusia, mereka yang diberikan oleh Allah pun juga sama seperti yang Allah berikan kepada kita. Maka kenapa kita nggak mau berjalan di jalannya mereka, malah sibuk buat jalan sendiri, malah sibuk buat aturan sendiri? Harusnya kita ngikuti mereka. Oh, si fulan enak ya, Bib? Iya, sahabat-sahabat Nabi itu enak semua, Masya Allah, luar biasa. Ya udah ikutin. Apa mereka semua melulu dalam ibadah 24 jam di masjid? Tidak. Mereka sama seperti kita, ada yang bekerja, ada yang berumah tangga, ada yang punya anak banyak, ada yang punya istri lebih dari satu. Tapi mereka enggak separah kita. Mereka enggak sampai berani untuk meninggalkan Allah. Justru mereka apapun masalahnya selalu datang kepada Allah. Itu harusnya kita rubah. Na'am wa la ta'allaqul qalbu bil ghair. Dan hati sudah tidak akan tergantung lagi dengan yang lain. Walaupun dipaksa hatinya masuk dunia, nggak bakal masuk. Dan inilah puncak daripada jalannya al-mutasawwifah, orang-orang yang Allah sucikan hati dan jiwa. Maka Nabi SAW pernah mengatakan, lebih maknanya, sungguh beruntung orang-orang yang disucikan oleh Allah jiwanya. Akhir Sayyid Taifah Junaid qaddasallahu sirrahul aziz, dari si Sayyid Taifah Imam Junaid al-Baghdadi, beliau mengatakan, inna husulal mahabbati lahu ta'ala wa tabattul ilai bi syara'i. Sungguhnya mendapatkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan tabattul ilai, tabattul itu meninggalkan urusan-urusan selain Allah hanya untuk menuju kepada Allah. Bi syara'i, dengan beberapa syarat. Beliau mengatakan di sini kalau tidak salah ada 7. Ya, saya tandain ada 7. Yang pertama kata beliau, dawamul wudu, harus selalu dalam keadaan terus-menerus berwudu. Batal wudu, itu yang pertama. Maksudnya gimana? Berusaha untuk selalu mensucikan selain zahir,
batinnya pun demikian. Dia selalu dijaga kesuciannya. Kalau jatuh kotor, ya bersihkan lagi, jangan repot. Habib, saya sudah berdosa, obat minta ampun sama Allah, jangan kamu ceritakan dosamu, pergi sana menuju Allah. Itu maksudnya. Kalau kita kan enggak, habis berdosa sibuk mikirin dosa, enggak sibuk mikirin bagaimana cara tobat. Harusnya yang dipikirkan bagaimana cara kamu kembali sama Allah. Kemudian yang kedua, dawamul khalwah, dan senantiasa khalwah. Apa maksudnya khalwah? Berdua-duaan dengan Allah. Sediakan waktu-waktu khusus untuk kamu tafakur tentang Allah, baik dengan zikir, mengaji dan sebagainya. Harus ada waktunya. Kemudian yang ketiga, dawamus shaum, senantiasa berpuasa. Tadi menahan hawa nafsunya. Ini jihad yang paling besar. Salah Nabi SAW itu habis pulang perang Badar. Perang Badar itu di tahun kedua Hijriah kalau nggak salah. Itu awal mula diwajibkannya puasa, dan sahabat saat itu masih dalam keadaan berpuasa. Walaupun mereka dapat rukhsah untuk berbuka, tapi tidak kebanyakan, kalau tidak salah kebanyakan tidak ada yang berbuka puasa. Setelah pulang dari perang Badar 313, ada yang mengatakan 314, ada yang mengatakan 315 dan 16, dan seterusnya riwayat, melawan 1000 lebih daripada pasukan kaum kafir. Allah berikan kemenangan. Apa kata Nabi SAW? Raja'na min jihadil asghar ilal jihadil akbar. Kita ini baru pulang dari jihad yang paling kecil, dalam keadaan puasa, pasukan sedikit melawan pasukan yang besar, itu jihad yang kecil. Ilal jihadil akbar, menuju jihad yang lebih besar. Apa itu? Jihadun nafs, melawan hawa nafsu. Hawa nafsu ini salah satu tentaranya syaitan yang sangat merusak. Yang tadinya mau sholat malam nggak jadi, dibisikin sama hawa nafsunya, nanti aja toh masih ada malam besok. Yang tadinya mau sodako, nanti aja, kamu loh masih ada kebutuhan, itu kamu simpan, bisa buat nanti. Padahal nanti itu nggak tahu, siapa tahu habis itu dia mati. Habis itu yang tadinya dia mau apa lagi, mau bakti sama orang tuanya, nanti aja, kamu ini masih muda, masa anak muda cium tangan sama orang tuanya, dicium pipinya sama bapaknya, malu lah. Kadang-kadang model-model kayak Nabil ini kadang-kadang malu kan dicium sama abahnya jidatnya, apalagi dicium mamanya depan teman-temannya, cici anak mama, padahal itu nyenangin hati orang tua. Udah nanti aja, tunggu sudah tua. Begitu Nabil beranjak dewasa, hilang kesempatan. Itu hawa nafsu. Karena syaitan ini nggak ngegoda langsung, ayo kamu berzina, tidak. Pelan-pelan digoda sama syaitan. Udah ngapain sih majlis terus tiap malam Jumat malam